Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta Seri Satya akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami ingin bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Bila dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Nas firman Tuhan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai 41. Demikian firman Tuhan, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian, berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga, sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin. Saudaraku, berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar, baik dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan. Tetapi jangan sampai perbedaan itu kemudian menghambat pekerjaan ataupun pelayanan. Perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas adalah dalam hal mengatur pelayanan. Tetapi pada akhirnya mereka berdua tetap melakukan pelayanan, walaupun rute pelayanan mereka berbeda. Paulus memilih Silas untuk menjadi temannya bersama-sama dalam pelayanan mengelilingi Syria dan Kilikia. Sedangkan Barnabas membawa Yohanes yang disebut Markus dalam pelayanannya ke Siprus. Saudara, ada hal yang menarik yang diungkapkan oleh nas kita, khususnya dalam ayat yang ke-38. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa tidak baik membawa orang yang kurang setia bersama dengan mereka dalam pelayanan. Alkitab memang tidak menyatakan alasan mengapa Markus meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak melanjutkan pelayanan. Tetapi ketika kita membuka
pada pasal yang sebelumnya, dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ayat yang keempat sampai yang ke-12. Di sana diungkapkan bahwa kepergiannya terjadi setelah pelayanan yang tidak berbuah di Siprus. Dan hanya satu pertobatan, dan ada perlawanan iblis yang cukup sengit di sana. Dan sangat mungkin Yohanes Markus kecewa atas kesulitan yang dihadapi dan memilih kembali menikmati kenyamanan di rumah. Dari apa yang diungkapkan oleh nas kita dalam perikop pada hari ini, kita melihat ada dua pandangan yang berbeda antara Barnabas dan juga Paulus. Barnabas mengampuni kegagalan Yohanes Markus dan memberi kesempatan baru untuk ada dalam pelayanan. Tetapi bagi Paulus, sebaliknya, bahwa dalam mempelopori sebuah pelayanan, dibutuhkan dedikasi keteguhan hati dan juga ketekunan dalam pekerjaan melayani. Paulus menganggap bahwa Yohanes Markus sebagai risiko bagi pelayanan mereka. Karena ketika ada masalah, ia akan undur, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang mereka berdua bersama-sama melibatkan orang-orang yang ada dalam pelayanan. Dan dalam hal ini, mereka berharap bahwa orang-orang yang ada dalam pelayanan adalah orang-orang yang ada dengan kesungguhan dan kesediaan untuk melayani. Dari apa yang boleh diperhadapkan melalui nas ini, kita melihat bahwa dalam setiap pelayanan yang kita lakukan bersama di tengah-tengah jemaat, jangan pernah berpikir bahwa tidak akan ada masalah, tidak akan ada pergumulan, tidak akan ada persoalan. Tetapi mari kita belajar dari apa yang diperhadapkan oleh nas kita, yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Mereka boleh melihat ada hal-hal yang baik yang boleh mereka kerjakan dari pemahaman yang berbeda untuk bersama melakukan pelayanan dalam kasih Tuhan. Karena itu, ketika kita menghadapi sebuah tantangan dan pergumulan dalam pelayanan kita, mari belajar berpikir positif bahwa ada hal yang baik yang boleh kita kerjakan untuk bersama dalam pelayanan dengan kesungguhan di dalam Tuhan. Barnabas memberi kesempatan tentu adalah hal yang baik. Paulus menginginkan dedikasi dan keteguhan hati serta ketekunan dari orang yang ada dalam pelayanan juga adalah hal yang baik untuk kita lakukan dan kerjakan dalam pelayanan kita. Kita percaya dalam pertolongan Tuhan, dengan segala keterbatasan kita masing-masing, dengan cara berpikir kita yang berbeda satu dengan yang lain, kita mau ada dalam pelayanan dengan kesungguhan dan ketulusan, dengan kesukacitaan, untuk melayani Tuhan di dalam pertolongannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah
memberkati kami semua. Firman-Mu telah kami dengarkan, biarlah kami boleh belajar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Saat ini, kami ingin berdoa bersama bagi jemaat di Runglingkin, Gereja Icopakat. Engkau tahu kehidupan dan pergumulan jemaat-Mu. Engkau yang hadir untuk mengasihi dan memberkati mereka. Memberkati kehidupan setiap keluarga-keluarga Kristen. Dan memberkati tugas pekerjaan pelayanan yang ada di dalam jemaat-Mu. Sehingga dalam pertolongan-Mu, jemaat ini boleh bertumbuh berbuah dan hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Mampukan mereka menghadapi tantangan dan pergumulan, baik dalam kehidupan pun juga dalam pelayanan. Sehingga segala kehidupan yang mereka hadapi bersama dengan Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu dan diberkati setiap kami yang pada saat ini boleh mendengarkan Voice Note Resort GKI Puruk Jahu. Tuhan menolong, memampukan kami untuk melayani Tuhan dengan sukacita melalui kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.